Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Atima Perlia dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang. Dalam video kali ini, kita akan membicarakan tentang Pancasila dan tantangan generasi muda di era digital. Kita akan membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman bagi generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan nyata di era digital. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan dalam cara generasi muda berinteraksi, berkomunikasi, dan mengekspresikan diri. Di satu sisi, era digital memberikan banyak kemudahan, namun di sisi lain juga menghadirkan berbagai tantangan yang berpotensi mengikis nilai-nilai kemanusiaan. Teknologi digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Dari bangun tidur hingga kita kembali tidur, hampir setiap aktivitas kita kini bersentuhan dengan dunia digital. Generasi muda yang tumbuh bersama internet dan media sosial adalah kelompok yang paling merasakan dampak besar dari perubahan ini. Mereka terbiasa dengan kecepatan informasi, kemudahan komunikasi, dan akses tanpa batas ke dunia maya. Namun, di balik kemudahan ini semua, era digital juga membawa tantangan yang tidak sederhana. Tantangan ini bukan hanya soal penggunaan teknologi, tetapi juga menyangkut cara berpikir, berinteraksi, bahkan membentuk identitas diri. Oleh karena itu, sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk memiliki landasan nilai yang kuat dalam menghadapi tantangan di era digital. Landasan tersebut adalah Pancasila. Sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia, Pancasila bukan sekedar simbol ataupun hafalan semata, melainkan kumpulan nilai luhur yang relevan sepanjang zaman, termasuk di era digital seperti sekarang ini. Nilai-nilai Pancasila dapat menjadi kompas moral agar masyarakat Indonesia mampu memanfaatkan teknologi secara bijak, bertanggung jawab, dan berkeadaban. Penerapan dari nilai-nilai Pancasila, dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajarkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan toleransi antar umat beragama. Nilai ketuhanan menuntun manusia untuk bersikap jujur, bertanggung jawab, dan menghormati perbedaan keyakinan. Dalam konteks era digital, tantangan yang muncul adalah maraknya konten yang bersifat provokatif, ujaran kebencian berbasis agama, hingga penyebaran paham ekstrim dan radikal melalui media sosial. Banyak konflik yang bermula dari informasi yang tidak benar dan disebarkan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai etika dan kemanusiaan. Implementasi sila pertama di era digital dapat dilakukan dengan cara menggunakan media sosial secara bijak dan beretika. Setiap individu perlu menyadari bahwa kebebasan berekspresi di dunia maya harus dibarengi dengan tanggung jawab moral. Menghormati keyakinan orang lain, tidak menyebarkan konten yang menyinggung agama tertentu, serta menghindari perdebatan yang bersifat menghina, merupakan wujud nyata pengamalan nilai ketuhanan di ruang digital. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menekankan pentingnya menghargai martabat manusia, bersikap adil dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang latar belakang sosial, budaya maupun ekonomi. Di era digital, tantangan terhadap nilai kemanusiaan semakin kompleks. Fenomena cyberbullying, body shaming, pelecehan online, serta penyalahgunaan data pribadi menjadi masalah yang sering terjadi. Banyak individu yang menjadi korban kekerasan verbal di dunia maya bahkan mengalami dampak psikologis yang cukup serius. Penerapan nilai-nilai dari sila kedua di era digital dapat dilakukan dengan cara menjaga sikap dan tutur kata saat berinteraksi di media sosial. Menghindari komentar yang merendahkan, menghina, atau menyakiti perasaan orang lain adalah bentuk nyata dari sikap beradab. Selain itu, menghargai privasi orang lain dan tidak menyebarkan data pribadi tanpa izin, serta menggunakan teknologi untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan juga mencerminkan pengamalan nilai kemanusiaan yang adil dan juga beradab. Kemudian sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga mengajarkan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan juga budaya.
Persatuan merupakan kekuatan utama bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan. Namun, di era digital, persatuan seringkali diuji oleh polarisasi opini, konflik sara, dan fanatisme berlebihan yang dipicu oleh informasi di media sosial. Algoritma media digital terkadang memperkuat perbedaan pandangan dan mempersempit ruang dialog yang sehat. Implementasi sila ketiga di era digital dapat diwujudkan dengan menjadi pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab, menyaring informasi sebelum membagikannya, tidak mudah terpancing emosi, serta lebih mengedepankan sikap saling menghargai merupakan langkah penting dalam menjaga persatuan. Selain itu, menyebarkan konten positif yang menumbuhkan rasa kebangsaan dan toleransi juga menjadi bentuk nyata pengamalan sila persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat menekankan nilai demokrasi, musyawarah, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, namun harus dilakukan dengan cara yang santun dan juga bertanggung jawab. Di era digital, kebebasan berpendapat seringkali disalahartikan. Banyak diskusi di media sosial berubah menjadi perdebatan kasar, saling menghina, bahkan menyebarkan informasi palsu demi memenangkan opininya. Disinformasi dan manipulasi opini publik menjadi tantangan besar bagi demokrasi digital. Penerapan nilai sila keempat dapat dilakukan dengan cara berdiskusi secara santun di ruangan digital, menghargai perbedaan pendapat, menyampaikan argumen berdasarkan fakta, serta tidak memaksakan kehendak kepada orang lain adalah wujud dari musyawarah yang beradab. Partisipasi aktif dalam demokrasi digital juga harus disertai dengan sikap kritis dan bijaksana dalam menerima informasi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengajarkan pentingnya keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam nilai ini menuntun adanya kepedulian sosial dan upaya untuk mengurangi kesenjangan. Di era digital, masih terdapat kesenjangan akses teknologi antara masyarakat perkotaan dan juga pedesaan, serta antara kelompok ekonomi tertentu. Selain itu, eksploitasi dalam ekonomi digital juga menjadi tantangan yang perlu diatasi. Implementasi nilai sila kelima di era digital dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi untuk kegiatan produktif dan inklusif, mendukung UMKM digital berbagi pengetahuan teknologi, serta menggunakan platform digital untuk meningkatkan kesejahteraan bersama merupakan contoh nyata pengamalan keadaan sosial. Dengan demikian, teknologi tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Beberapa tantangan di era digital saat ini, yang pertama, ketergantungan pada gadget. Generasi muda seringkali menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar, dari bermain game, berselancar di media sosial, hingga menonton video tanpa henti. Ketergantungan ini bisa membuat mereka kehilangan keseimbangan antara dunia nyata dan juga dunia digital. Akibatnya, kesehatan fisik terganggu seperti mata lelah dan kurangnya bergerak, serta kesehatan mental yang bisa menurun karena rasa cemas dan rasa kesepian. Bersebelasan anak di bawah umur menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Cisarua, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Anak-anak itu mengalami gangguan emosi dan stres karena menghabiskan banyak waktu dengan gawai. Rumah Sakit Jiwa Cisarua, Lembang, Kabupaten Bandung Barat dalam 2 bulan terakhir merawat belasan anak yang kecanduan gawai. Rata-rata usia anak yang mengalami kecanduan gawai ini berkisar antara 11 hingga 15 tahun. Anak-anak yang telah kecanduan ini menghabiskan hampir semua waktunya bermain gawai dan game online sehingga kerap mengurung diri, tidak berinteraksi sosial baik dengan keluarga di rumah maupun teman-teman sebayanya. Emosi mereka pun menjadi tidak stabil. Mereka mengalami gangguan jiwa, lalu mereka juga mengalami adiksi game kemudian mereka mengalami gangguan jiwa.
Nah itu kalau 2021 2 bulan saja sudah ada 5 orang yang murni. Kondisi ini pun menjadi perhatian Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum mengunjungi Rumah Sakit Jiwa Cisarua. Wakil Gubernur berharap orang tua aktif membatasi penggunaan gawai anak. Kalau sekarang bukan hanya usia SMP, anak umur 3 tahun itu sudah pintar main pencet-pencetan begitu. Kalau tidak dikasih, marah. Kalau tidak dikasih, mencak-mencak. Bahkan ada sebaliknya, anak SMP sekarang sebulan habis 2 juta buat kuota aja. Dan orang tuanya, karena memang merasa takut ya Bu ya, anaknya itu dan ini ya terpaksa dikabulkan yang 2 juta per bulan. Nah ini kan dampak-dampak sebenarnya. Bukan berarti kami menolak datanya teknologi dan loncatan-loncatan ilmu teknologi. Bukan, itu kan penting. Tetapi mari kita meminimalisir dampak negatifnya. Selain merawat anak-anak yang kecanduan gawai, dari data konsultasi kejiwaan online, ada 98 anak yang mengalami hal serupa selama pandemi COVID-19. Karenanya, peran orang tua penting dalam membatasi anak menggunakan gawai tidak lebih dari 2 jam sehari. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Penerapan nilai Pancasila terhadap kasus pertama tadi adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dari sila ini, nilai ini mengajarkan pengendalian diri dan tanggung jawab. Menggunakan gadget secara bijak adalah bentuk rasa syukur atas nikmat teknologi yang diberikan Tuhan. Kita perlu mengatur waktu, tidak berlebihan dalam menggunakan, dan tetap meluangkan waktu untuk beribadah serta kegiatan positif lainnya. Dari sini ada juga sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketergantungan gadget bisa membuat seseorang lupa pada kesehatan sendiri. Menghargai diri sendiri sebagai manusia berarti menjaga kesehatan fisik dan mental. Membatasi waktu layar dan menyeimbangkan dengan aktivitas nyata adalah wujud sikap beradab. Terus ada penerapan dari sila ketiga, sila persatuan Indonesia. Terlalu fokus pada gadget bisa menjauhkan kita dari keluarga dan lingkungan sekitar. Dengan mengurangi tergantungan gadget, kita dapat memperkuat hubungan sosial dan kebersamaan. Yang kedua, tantangannya adalah informasi berlebihan dan hoax. Internet adalah lautan informasi. Setiap detik jutaan data baru bermunculan. Tantangannya adalah generasi muda harus bisa memilih informasi yang benar dan bermanfaat serta menghindari jebakan hoax atau berita palsu. Tanpa kemampuan berpikir kritis, mereka bisa mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Beredar kembali video telur palsu berdurasi 2 menit 38 detik. Dalam video ini, seorang pria menjelaskan mengenai telur yang bungkusnya terbuat dari kertas dan terdapat silikon di dalam kuningan telur. Namun berdasarkan penelusuran, video klaim telur palsu tersebut tidak benar atau hoax. Pria yang berada di dalam video yang viral di masyarakat ternyata tidak paham cara membedakan telur asli ataupun palsu. Pria yang seolah-olah ahli masalah telur ini bernama Syahroni. Ia berhasil membuat sebagian orang percaya bahwa telur yang didapat di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat adalah telur palsu berbahan silikon. Kompas TV pun sempat memberitakannya pada 28 Maret 2018 dan diunggah di akun YouTube dengan judul "Terbukti Hoax, Pembuat Video Telur Palsu Minta Maaf". Polisi dan Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Pusat pun melakukan uji laboratorium. Hasilnya, telur yang disebut palsu justru telur ayam yang berkualitas bagus. Kepala Seksi Suku Dinas Ketahanan Pangan Jakarta, Hasudungan Sidabalok, menjelaskan, makin kenyal kuning telur, kualitasnya semakin bagus. Terkait telur palsu dari Tiongkok memang ada, namun telur tersebut tidak untuk dikonsumsi, melainkan hanya sebagai mainan anak-anak. Jadi klaim video penjelasan telur palsu yang beredar di Jakarta tersebut tidaklah benar atau hoax. Oke, untuk tantangan yang kedua ini, penerapan nilai Pancasilanya yang pertama, kita menggunakan nilai Pancasila yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menyebarkan hoax dapat merugikan orang lain. Bersikap beradab berarti tidak asal membagikan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Yang kedua, kita menggunakan sila ketiga,
Persatuan Indonesia. Hoax sering memicu konflik dan perpecahan. Dengan memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, kita ikut menjaga persatuan bangsa Indonesia. Yang kemudian kita bisa menggunakan nilai dari sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nilai kebijaksanaan mengajarkan kita untuk berpikir kritis dan rasional. Generasi muda harus belajar membedakan fakta dan opini, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Dan tantangan yang ketiga adalah keamanan data dan privasi. Di era digital, data pribadi adalah aset yang sangat berharga. Sayangnya, banyak anak muda yang dengan mudah membagi informasi pribadi di media sosial tanpa menyadari resiko yang menyintainya. Penyalahgunaan data, penipuan online, hingga pencurian identitas adalah ancaman nyata yang bisa terjadi kapan saja dan pada siapa saja. Semakin canggihnya teknologi informasi digital mempermudah kita dalam bertransaksi online di masa sekarang ini. Salah satunya adalah pinjaman online yang menawarkan jasa pay later atau bayar kemudian saat melakukan transaksi jual beli. Namun di balik kemudahan tersebut masih terbuka celah yang dimanfaatkan para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya. Seperti yang dialami oleh Dwi Ambar Sekarwati, seorang karyawati dan ibu rumah tangga di Jakarta. Ambar menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan akun pinjaman online miliknya. Ya, jadi waktu itu aku ditelepon, tapi by WhatsApp ya. Terus dia mengaku itu atas nama customer. Dan dia benar-benar tuh gambarnya pun juga logo dan namanya juga CSA. Dan nomornya pun seperti nomor telepon kantor, tapi ternyata itu adalah nomor luar negeri. Nah, dia bilang katanya, "Ibu, ini Ibu ada tukar poin," katanya seperti itu. Dan kemudian dia ngasihlah linknya di chat. Nah, itu sembari dia ngasih link chat, aku juga buka linknya. Jadi sembari ditelepon, sembari buka link chat tersebut. Tipu muslihat dan rayuan manis pelaku yang begitu memikat membuat hati ibu muda ini mudah terjerat. Ambar pun tanpa sadar mengikuti arahan pelaku dengan memasukkan data pribadi yang diminta pelaku seperti username, password, dan kode one time password atau kata sandi sekali pakai yang seharusnya ia rahasiakan. Setelah pelaku berhasil mengambil alih akunnya, Ambar pun terkejut bukan kepalang mendapatkan notifikasi dari akun sebuah aplikasi pinjaman online miliknya bahwa ia sudah melakukan transaksi elektronik sebesar Rp2.800.000. Merasa tak meminjam uang, Ambar segera menghubungi pihak aplikasi pinjaman online untuk meminta pembatalan transaksi. Namun hal itu sudah terlambat karena pelaku telah menarik uang melalui akun pinjaman online milik Ambar. Selang beberapa hari, Ambar memberanikan diri untuk melaporkan kasus penipuan transaksi pinjaman elektronik yang dialaminya ke polisi. Kini Ambar masih menunggu kelanjutan dari penanganan kasus penipuan yang menimpa dirinya. Dari kejadian yang dialami Ambar, kita bisa mengambil pelajaran. Sebaiknya hindari jika ada nomor telepon dengan kode negara asing yang masuk ke telepon genggam milik kita. Pastikan hanya bertransaksi di aplikasi resmi dari penyedia jasa. Apabila ada website yang mengatasnamakan perusahaan lain dengan menggunakan logo yang seolah-olah resmi, sebaiknya Anda lebih hati-hati dan jangan pernah memberikan kata sandi sekali pakai serta data pribadi Anda kepada orang lain. Selain itu, selalu waspada dan jangan tergiur oleh iming-iming dari pelaku penipuan, sehingga kejadian yang menimpa Ambar tak perlu Anda alami. Dari Jakarta, Salsabila Al-Katiri, Nathanael Pakpahan untuk CSI RTV.
Untuk tantangan yang ketiga, penerapan nilai Pancasilanya itu kita bisa menggunakan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap orang memiliki hak atas privasi, menjaga data pribadi sendiri dan orang lain adalah bentuk menghormati terhadap martabat manusia. Tidak menyebarkan foto atau informasi pribadi orang lain tanpa izin adalah contoh penerapan nilai ini. Yang kedua, kita bisa menggunakan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keamanan digital yang baik menciptakan rasa aman bagi semua orang. Dengan bersikap bijak dalam menjaga data, generasi muda membantu menciptakan lingkungan digital yang adil dan tidak merugikan pihak tertentu. Kemudian kita juga bisa menggunakan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai moral dan kejujuran harus dijunjung tinggi dalam penggunaan teknologi, tidak melakukan penipuan online, tidak memanfaatkan data orang lain untuk kepentingan pribadi, serta bertindak jujur dalam dunia digital adalah wujud pengamalan sila pertama. Interaksi sosial yang berubah, ini merupakan tantangan keempat. Komunikasi digital memang cepat dan praktis, namun interaksi tatap muka tetap penting untuk membangun empati, rasa kebersamaan, dan keterampilan sosial. Jika terlalu bergantung pada komunikasi secara virtual, generasi muda bisa kehilangan kemampuan berinteraksi langsung yang sebenarnya sangat dibutuhkan dalam kehidupan nyata. Dari tantangan keempat, nilai-nilai Pancasila perlu diterapkan secara nyata agar generasi muda tidak kehilangan kemampuan sosial dan rasa kepedulian terhadap sesama. 3 sila yang sangat berkaitan dengan interaksi sosial adalah sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat. Penerapan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama dan harus diperlakukan secara adil dan beradab. Nilai kemanusiaan ini sangat erat kaitannya dengan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Interaksi langsung membantu seseorang belajar memahami perasaan orang lain secara lebih mendalam. Saat bertatap muka, kita bisa melihat ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan nada bicara. Hal-hal ini tidak selalu bisa dirasakan melalui komunikasi digital. Dengan berinteraksi secara langsung, generasi muda dapat belajar merasakan empati, memahami emosi orang lain, dan menumbuhkan rasa kepedulian. Penerapan sila kedua dapat dilakukan dengan secara sederhana, seperti meluangkan waktu untuk berbicara langsung dengan keluarga di rumah, mendengarkan cerita teman tanpa terganggu oleh gadget, dan bersikap sopan saat berkomunikasi. Sikap saling menghargai, tidak memotong pembicaraan, serta mampu mendengarkan pendapat orang lain adalah bentuk perilaku beradab. Selain itu, interaksi langsung juga mengajarkan generasi muda untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Mereka dapat belajar membantu orang lain, menunjukkan rasa simpati, dan membangun hubungan sosial yang sehat. Dengan demikian, teknologi tidak membuat manusia menjadi individualis, tetapi tetap menjunjung tinggi kemanusiaan. Penerapan sila ketiga, persatuan di Indonesia. Sila ketiga menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Di era digital, persatuan seringkali diuji oleh perbedaan pendapat, konflik di media sosial, dan kurangnya interaksi nyata antar individu. Persatuan tidak hanya dibangun melalui dunia maya, tetapi juga melalui kebersamaan di dunia nyata. Interaksi langsung memungkinkan generasi muda untuk merasakan kebersamaan, saling bekerja sama, dan menghargai perbedaan. Melalui kegiatan sosial seperti gotong royong, kerja bakti, kegiatan organisasi, atau kegiatan komunikasi, rasa persatuan dapat tumbuh dengan kuat. Dengan terlibat langsung dalam kegiatan masyarakat, generasi muda belajar bahwa perbedaan bukanlah sebuah penghalang, melainkan kekuatan. Mereka bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda dan belajar untuk saling menghormati. Hal ini memperkuat rasa kebangsaan dan kecintaan terhadap persatuan Indonesia. Penerapan sila ketiga juga terlihat ketika generasi muda mampu menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar, tidak bersikap acuh tak acuh, dan mau berkontribusi untuk kepentingan bersama. Persatuan yang dibangun melalui interaksi langsung akan lebih kuat dan bermakna dibanding sekedar hubungan virtual. Penerapan sila keempat, kerakyatan dan musyawarah. Sila keempat mengajarkan nilai demokrasi, musyawarah, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan.
Nilai ini tidak hanya berlaku dalam kehidupan bernegara, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam interaksi sosial. Musyawarah membutuhkan kemampuan mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Kemampuan ini lebih mudah diasah melalui interaksi secara langsung. Saat berdiskusi secara tatap muka, generasi muda belajar menyampaikan pendapat dengan sopan, menerima kritik, dan mencari solusi bersama tanpa emosi. Penerapan sila keempat dapat dilakukan dalam berbagai situasi, seperti diskusi kelompok di sekolah, rapat organisasi, atau pembicaraan di dalam keluarga. Dengan berdiskusi secara langsung, setiap orang memiliki kesempatan untuk berbicara dan didengar. Hal ini menumbuhkan sikap demokratis, dan rasa tanggung jawab yang bersama. Selain itu, interaksi langsung membantu generasi muda memahami bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Yang terpenting adalah bagaimana perbedaan tersebut diselesaikan dengan cara yang bijaksana dan bermartabat. Sikap saling menghargai dalam musyawarah mencerminkan penerapan dari nilai Pancasila secara nyata. Dan yang kelima adalah tekanan kompetensi dan standar sosial. Media sosial sering menampilkan kesuksesan orang lain secara instan, foto-foto pencapaian, gaya hidup mewah, atau prestasi akademik yang membuat banyak anak muda merasa tertinggal. Tekanan untuk selalu tampil sempurna bisa menimbulkan rasa minder, stres, bahkan depresi. Padahal apa yang terjadi di media sosial tidak selalu mencerminkan kenyataan yang ada. Sahabat Kompas.com, flexing merupakan tren pamer kekayaan yang sedang membanjiri media sosial beberapa hari terakhir. Tren ini membuat beberapa orang melakukan banyak cara untuk menampilkan kekayaan dan materialisme yang dimilikinya. Sebelumnya, pamer harta dianggap sebagai hal yang tabu, tetapi kini menjadi konten media sosial yang masif. Melalui tren inilah muncul kata sultan, mewah, premium, dan crazy rich yang juga menjadi istilah kekinian. Flexing secara sederhana diartikan sebagai pamer yang memiliki dua tujuan secara umum. Pertama, sebagai ajang pamer karena memiliki sesuatu yang ingin dibanggakan dan hanya sekedar membagikannya ke orang lain. Kemudian, alasan lainnya, pamer harta ini dilakukan sebagai bentuk insecurity karena merasa dirinya kurang. Menurut Stephanie Valentina, seorang psikolog klinis personal growth, flexing tidak melulu soal kekayaan dan harta, tetapi juga bisa berupa pencapaian, keberhasilan, atau bahkan hubungan pribadinya. Flexing merupakan sebuah perilaku yang normal jika dilakukan tidak secara berlebihan. Stephanie mengingatkan bahwa tidak semua hal bisa dipamerkan karena ada batasan tertentu yang memisahkan kewajarannya. Namun, jika dilakukan karena menutupi kekurangan dirinya, maka hanya akan memicu masalah, termasuk memicu respon negatif dari sekitarnya. Tidak banyak yang menyadari jika flexing sebenarnya bukan hanya soal pamer harta, namun juga sebagai strategi marketing. Akademisi dan praktisi bisnis asal Indonesia, Profesor Renald Kasali, mengatakan bahwa pamer sebagai marketing bisa terjadi jika tujuannya benar-benar untuk mencari perhatian publik. Sebagai strategi marketing, flexing sebenarnya dianggap bukan metode yang efektif, karena ia meyakini ada banyak cara pemasaran lain yang lebih baik dibandingkan pamer harta di media sosial secara berlebihan. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kasus kelima ini, manusia yang pertama menggunakan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama dan layak dihargai. Dalam konteks tekanan sosial di era digital, nilai ini mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda-beda. Tidak semua orang memiliki latar belakang, kesempatan, dan proses yang sama. Ada yang berhasil lebih cepat, ada pula yang membutuhkan waktu lebih lama. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain secara berlebihan, terutama berdasarkan apa yang ditampilkan di media sosial, dapat membuat seseorang lupa menghargai dirinya sendiri. Penerapan sila kedua dapat dilakukan dengan cara belajar menerima diri apa adanya, menghargai usaha yang telah dilakukan sekecil apapun hasilnya, merupakan bentuk sikap manusiawi dan beradab.
Generasi muda perlu menyadari bahwa nilai diri seseorang tidak ditentukan oleh jumlah pengikut, jumlah like, atau beberapa sering ia memamerkan pencapaian di media sosial. Dengan bersikap lebih manusiawi terhadap diri sendiri, generasi muda dapat menghindari dari sikap menyalahkan diri dan rasa rendah diri. Sikap saling menghargai baik terhadap diri sendiri maupun orang lain akan menciptakan lingkungan sosial yang lebih sehat dan penuh empati. Penerapan kedua dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan. Keadilan tidak selalu berarti semua orang memiliki hasil yang sama, tetapi setiap orang memiliki kesempatan dan proses yang adil sesuai dengan kondisi masing-masing. Dalam era digital seringkali muncul anggapan bahwa kesuksesan harus ditampilkan dan diakui secara publik, terutama melalui media sosial. Padahal kesuksesan memiliki banyak bentuk dan tidak selalu dilihat oleh orang lain. Ada keberhasilan yang bersifat pribadi seperti mampu bangkit dari kegagalan, menjaga kesehatan mental, atau konsisten berusaha meskipun belum mencapai hasil yang besar. Penerapan sila kelima mengajarkan generasi muda untuk memahami bahwa tidak adil jika kesuksesan hanya diukur dari standar media sosial. Setiap orang memiliki garis start dan tantangan yang berbeda. Oleh karena itu, membandingkan diri dengan orang lain tanpa memahami proses di baliknya justru dapat menimbulkan ketidakadilan bagi diri sendiri. Dengan memahami nilai keadilan sosial, generasi muda dapat belajar untuk fokus pada proses dan perkembangan diri, bukan pada pencitraan. Mereka akan lebih menghargai perjalanan hidupnya sendiri dan tidak merasa harus selalu terlihat sempurna di mata orang lain. Penerapan sila pertama dalam tantangan ini yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajarkan nilai spiritual, keimanan, dan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Nilai ini sangat penting dalam membangun generasi muda menghadapi tekanan mental di era digital. Bersyukur atas apa yang dimiliki, sekecil apapun itu dapat membantu seseorang merasa lebih tenang dan cukup. Rasa syukur membuat kita menyadari bahwa hidup tidak hanya tentang pencapaian yang terlihat, tetapi juga tentang proses pembelajaran dan makna di balik setiap pengalaman. Selain itu, percaya pada proses hidup mengajarkan bahwa setiap orang memiliki waktu dan jalannya masing-masing. Tidak semua keberhasilan harus dicapai secara instan. Dengan berpegang pada ketuhanan, generasi muda diajak untuk lebih sabar, ikhlas, dan tidak mudah putus asa saat menghadapi tekanan atau kegagalan. Nilai spiritual juga membantu seseorang untuk tidak menggantungkan kebahagiaannya pada pengakuan orang lain. Ketika seseorang merasa cukup dan berserah diri kepada Tuhan, tekanan untuk selalu tampil sempurna di media sosial akan berkurang. Era digital adalah bagian dari kehidupan kita hari ini dan masa depan kita esok hari. Teknologi berkembang begitu cepat, membawa perubahan besar dalam cara kita belajar, bekerja, dan berinteraksi. Tantangan memang ada, tetapi di balik setiap tantangan selalu tersimpan peluang. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapinya. Saat ini, kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi menjadi generasi yang siap, bijak, dan berkarakter. Disinilah nilai-nilai Pancasila menjadi pegangan agar kita tidak kehilangan arah dalam menghadapi era digital. Dengan berlandaskan nilai ketuhanan yang Maha Esa, kita diajak untuk menggunakan teknologi dengan penuh tanggung jawab dan rasa syukur. Kita sadar bahwa kecanggihan digital adalah sarana, bukan tujuan hidup. Dengan hati yang bersyukur dan iman yang kuat, kita tidak mudah tertekan oleh perbandingan di media sosial dan tetap percaya pada proses hidup kita masing-masing. Melalui nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, kita belajar menjadi pengguna digital yang beretika. Kita menggunakan media sosial untuk saling menghargai, bukan saling menjatuhkan. Kita memilih untuk menyebarkan hal-hal yang bermanfaat, memedulikan sesama, dan menjaga kesehatan mental diri sendiri maupun orang lain. Inilah cara kita menjadikan ruang digital sebagai tempat yang aman dan manusiawi. Nilai Persatuan Indonesia mengingatkan kita bahwa perbedaan pendapat dan latar belakang adalah kekuatan, bukan alasan untuk terpecahnya kita semua.
Di era digital, kita bisa memanfaatkan teknologi untuk membangun kolaborasi, memperluas jaringan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Dengan semangat persatuan, kita bisa tumbuh bersama dan saling menguatkan. Melalui nilai kerakyatan dan musyawarah, kita diajak untuk berpikir kritis dan bijaksana. Kita tidak mudah terprovokasi oleh hoax, tidak asal berkomentar, dan mampu berdiskusi secara sehat. Inilah bekal penting agar kita dapat mengambil keputusan yang tepat dan memanfaatkan teknologi secara cerdas. Dan dengan nilai keadilan sosial, kita belajar melihat era digital sebagai peluang untuk berkembang secara adil. Teknologi bisa menjadi jalan untuk belajar mandiri, berkarya, berwirausaha, dan meningkatkan kesejahteraan. Kesuksesan tidak harus ditunjukkan, tapi dirasakan dan dimaknai melalui proses yang jujur dan berkelanjutan. Mari kita hadapi era digital dengan kesiapan, bukan ketakutan. Mari kita ubah tantangan menjadi kesempatan dan teknologi menjadi alat untuk bertumbuh. Dengan berpegang pada nilai-nilai Pancasila, kita tidak hanya menjadi generasi yang cakap secara digital, tetapi juga berkarakter, beretika, dan berdaya guna. Karena masa depan ada di tangan mereka yang mampu beradaptasi tanpa kehilangan jati dirinya. Dan Pancasila adalah kompas kita untuk melangkah dengan arah yang benar. Sampai jumpa, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Bye.